Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Altan Motor Channel. Teman-teman, di depan kita ada Mio 125 ya, atau biasa sering kita sebut Mio M3. Ini ada masalah di bagian apa ya, langsamnya ataupun ketika kita mau narik gas. Jadi seperti full pump lemah ya, ataupun tekanannya itu sangat lemah. Nah, sebelumnya memang udah kita cek, udah kita investigasi. Jadi memang permasalahannya ada di bagian full pumpnya. Nah, jadi ini buat gambaran teman-teman aja ketika mengalami kasus seperti ini ya, di tunggangan teman-teman yang khususnya di Yamaha lah, Yamaha Mio M3. Karena di sebelumnya juga kita sudah nanganin kasus di Jupiter Jet1 ya, yang permasalahannya sama. Ketika kita cek di area tekanan full pump itu sebenarnya kalau di ukuran itu sebenarnya normal ya tekanannya, ataupun kalau di motor-motor Honda itu di kisaran angka berapa ini ya, angka 40 PSI ini kan sebenarnya standar ya guys ya. Nah, cuman makanya sebelumnya di kasus Jupiter itu memang kita ngalamin kendala sih, mungkin karena kita nggak punya scanner. Jadi kalau teman-teman punya alat scanner kan pasti lebih mudah untuk mendeteksi kerusakannya di mana ataupun sumber masalahnya di mana. Nah, ini buat teman-teman yang masih awam ataupun teman-teman yang kasarnya ngomong bukan anak bengkel, yang masih rumahan, jadi bisalah untuk ngatasi permasalahan ini sendiri ya. Nah, ini coba kita hidupkan dulu. Oke, ini sedikit kita jauhkan biar suaranya lebih terdengar ya guys ya. Kontak. Nah, itu kalau tekanan naik turun kan itu nggak masalah ya, karena di alat pengukur ini kan pasti ada kebocoran udara. Sambil kita gas hidupkan lagi. Dia kadang mati-mati, biarkan dulu stabil. Oke, itu di beranjak di angka 40 ya. Oke, kita matiin lagi. Ini sudah kita ganti filter full pump ya guys ya. Sebelumnya memang sebelum ganti filter juga tekanannya sama di angka 40 PSI juga. Coba ini udah 40. Kalau di motor-motor Honda kan 40 ini standarnya guys ya. Karena kalau pernah juga kita buat kita naikkan tekanannya sampai, pasti kan kalau kita kali naikin tekanannya di angka 60 sampai 70, nah itu malah nggak mau dia. Di gas full malah seperti tersendat ya, minta udara lebih. Nah, ini makanya sebelumnya kita ngalamin agak kesulitan ya. Tuh kan ini stabil. Nah, coba kita bejek gasnya. Ini ya. Oh. Ya. Nah, sebenarnya sebelum kita bongkar pun memang dugaan kita di area full pump tekanan yang lemah ya. Karena setelah kita ukur loh, kok ini normal. 40 ini normal gitu ya. Nah, udah kita bongkar, kita ganti saringan ya ataupun pempesnya. Kita coba pasang lagi, tetap di angka segitu. Cuman kendalanya masih. Oh. Jadi persis lah penyakit seperti tekanannya lemah. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lepas perangkat untuk mengukur tekanannya. Kita coba semprotkan langsung ya. Jadi semprotannya seperti apa sih dari area tangkinya gitu ya, ataupun full pumpnya. Ini kita lepas dulu. Nah, sekarang kita sama-sama perhatikan dari semburannya ini. Nah, kontak kita on kan ya. Tuh. Terus sebenarnya kalau secara logika nyembur ini ya, bukan ngalir lagi, melainkan dia nyemprot, dia nyembur. Berarti kan dia ada tekanannya. Oh ya. Tuh ya. Nonjok ini, jadi udah ada tekanannya ataupun semprotannya. Jadi intinya seperti itu. Nah, ternyata permasalahannya memang benar di tekanan full pump itu sendiri. Makanya udah kita coba bongkar di area tangkinya, kita bongkar full pumpnya, dan akhirnya seperti di video sebelumnya kita ganjal yang untuk
pembocor tekanannya itu kita sumpal supaya tekanannya itu naik ya guys ya. Nah makanya kita sama-sama bongkar dulu biar teman-teman lebih paham ya. Untuk tangkinya sendiri kita buka, behel aja kita buka ya, karena dia jepit di behel 1, 2 dan di sini ya 3 dan 4 di sini. Ini kita keluarkan dulu karena kalau untuk Yamaha full pumpnya ada di bawah ya. Nah kalau sudah dibuka angkat aja seperti ini. Nah di sini dia ada soket ya guys ya di bawah sini. Jadi kalau yang untuk di selang bensinnya yang menuju indikator ini tinggal dicongkel aja. Nah, terlihat ya. Nah ini congkel tinggal kita cabut. Nah terus selanjutnya yang di kabel sini ini kita tekan ya klipnya. Tekan lalu cabut. Nah terus ada lagi di sini. Nah di sebelah sini dia, di pinggir sebelah sini ya, bukan di belakang ataupun di sebelah sini. Nah udah lepas, kita cabut dulu. Oke kita lanjut ke pembongkaran, kita skip dulu ya. Oke bahan bakarnya teman-teman buang dulu ataupun wadahin ya, jangan dibuang deh. Nah, sekarang kita bongkar. Ini kita gunakan kunci L yang nomor 4 ya guys ya. Nah kalau teman-teman baru pertama buka, ini dibersihkan dulu ya semua ya. Biasanya di sininya ini berkarat. Nah ini bisa gunakan amplas halus supaya nggak terjadi kebocoran ataupun penguapan ya, penguapan bahan bakar. Ini kan udah kita sempat bongkar, bersihkan di area pempesnya juga udah kita ganti baru nih guys. Cuman tekanannya masih saja segitu. Nah sebenarnya ini kasus baru 2 kali ya kejadian teman-teman ya. Karena sebelumnya kan kalau kita gunakan alat ukur pun itu tekanan itu memang benar-benar turun dari 40 PSI, makanya bisa kita indikasikan oh berarti memang full pump yang lemah. Nah sedangkan ini masih di angka 40 tapi dia memang sudah seperti ada gejala full pump lemah. Nah awal-awalnya juga kita agak bingung ya, udah kita coba ganti sana sini, maksudnya ganti sana sini itu seperti busi ataupun kita coba dengan injektor lain pun sama aja. Nah kita nggak merambah lebih jauh karena ini permasalahannya sepertinya di area tekanan saja gitu guys ya. Nah makanya coba kita putuskan untuk mengganjal di bagian pembocor kompresinya, kompresi full pumpnya ya di area sini. Nah ini cara membukanya, tinggal kita congkel aja ya ini ya. Kita butuh alat bantu ya, sebentar jempolnya sakit soalnya. Nah kita congkel aja di bagian sini, sebelah aja nggak apa-apa kalau ini ya. Nah sebelah aja udah kita tarik. Nah ini kan nyangkut kabel. Nah kalau untuk membuka di area pempesnya, nah biasanya kalau Yamaha agak sulit nih guys. Nah kita ada trik ya, ya mudah-mudahan ada teman-teman yang belum paham ya ataupun kesulitan. Kita gunakan tang ini, apa ini namanya, tang snap ring ya, yang seperti ini kita tekan aja di sininya. Nah di sini, nah ini kita tekan gini. Nah ya, udah tarik. Oh dia langsung lepas. Karena riwayat di full pump Yamaha itu sulit-sulit ya. Lagi di Mio J, Mio M3 kan sama. Nah, ini kita pasang lagi. Nah kalau untuk masangnya biasa aja, nggak perlu alat yang aneh-aneh. Nah teman-teman bisa bersihkan kalau memang rotaknya masih bagus ya. Nah ini kan kita belum tahu juga indikasinya benar full pump rotak lemah atau tidak, karena di tekanannya itu sudah 40 PSI. Nah ini makanya kita coba untuk sumpel ini kita mampetin ya untuk pembocor kompresinya. Nah, seperti di video saya sebelumnya teman-teman yang sudah pernah lihat video Mio M3 ya. Nah ini kalau di Yamaha ada komponen seperti ini untuk membocor kompresinya. Nah jadi yang akan kita kerjakan ataupun kita beri solusinya ini kita sumpel ya. Nah gini, ini kita gunakan bekas spare rem. Kalau teman-teman nggak punya, gunakan besi apapun, yang penting intinya bisa masuk ke lubang ini. Tuh ini kan nggak nggak lancar banget masuknya, agak kita tekan itu malah lebih bagus ya, jadi nggak lepas. Nah ini kita luruskan dulu deh. Karena ini kalau saya bilang termasuk langka ya kasusnya, karena kalau kita lihat di riwayat tekanan full pumpnya normal dia di angka 40 PSI.
Nah, mungkin kalau teman-teman punya scanner pasti langsung ketahuan ya, debit bahan bakar sekian kan gitu. Memang agak menjelimet yo. Nah, ini kita masukin sedikit, kita paksa. Jadi supaya ini nggak neken. Ini kan aslinya neken nih. Nah, ini kan tuh udah nggak meneken ya, udah kaku. Nah, ini kita potong. Nah, agak dilebihin juga nggak masalah. Yang penting teman-teman ketok aja. Kalau memang sudah mentok, sudah, intinya ini nggak kebuka. Tuh ya, dia udah nggak menekan. Jadi seperti cara kerjanya seperti pentil ya, pentil di ban dalam. Tuh, ini udah kenceng, udah mau balik. Sekarang kita pasang lagi. Cara memasang ya memang agak sulit nih. Nah, bisa gunakan oli, bisa gunakan karbu cleaner ya. Kalau kita terbiasa menggunakan karbu cleaner untuk melembutkan area o-ringnya. Karena kalau kita pasang langsung agak keras ya, agak seret. Makanya kasih pelumasan sedikit deh, oli juga nggak apa-apa, dikit aja. Tapi ini kita gunakan karbu cleaner. Jadi dia akan lembut. Oh, langsung masuk. Oke, kita pasang tutupnya. Tutupnya nggak ada yang spesial ya, cuma di klik seperti ini aja udah beres. Namun kalau teman-teman baru awal bongkar, ini kan sebelumnya udah kita bongkar, udah kita bersihin aja semua dulu ya. Di bagian rotaknya ataupun dinamo full pump ini bisa dibongkar dulu. Congkel aja menggunakan obeng min pun bisa. Nah, ini ada 3 titik ya, 3 kenokan, 1, 2 dan 3. Nah, ini tinggal teman-teman cabut ataupun semprot-semprot aja nggak masalah sih. Nah, yang penting pempesnya diperhatikan. Kalau memang kotor bisa teman-teman bersihkan dulu. Kalau ini memang sudah kotor sekali, udah coba kita bersihkan, namun masih aja tetap kotor, makanya kita langsung ganti baru. Nah, ini karetnya, penempatannya seperti ini. Barangkali hal yang sepele ini teman-teman takutnya lupa ya, kita keluarkan dulu deh. Nah, bentuknya seperti ini yang datar. Nah, ini datar ya. Ini datar, sedangkan yang ini kan agak menggelembung nih, tuh naik ya teman-teman ya. Nggak jelas ya, tuh ya agak naik. Nah, yang agak naik ini yang kita letakkan di bagian atas, permukaan atas, sedangkan yang datar di bagian dalam. Nah, kita masukin. Nah, sini kan udah ada kenoknya, tuh ya. Kan kalau kebalik juga ketahuan. Ini kita rapetin dulu. Oke, selanjutnya kita pasang, dan di sini nggak ada titik ya, ataupun nggak ada topnya. Nah, di sini nih nggak ada top juga kan, takutnya teman-teman bingung. Jadi yang penting arahnya ini kan ke depan, ke sana ya. Nah, jadi kita posisikan seperti itu aja. Ini kita pasang dulu deh, kita masukin. Tadi kan arahnya seperti ini nih. Nah, sedangkan ditutupnya baru nanti ketahuan. Tuh udah menyesuaikan ya. Masukin di sini nih, tuh ada centilan ya. Nah, langsung kita baut. Yuk. Udah selesai kita pasang. Sekarang kita coba aplikasikan di motornya guys ya. Soket-soketnya seperti awal kita ngelepas tadi ya. Jadi mungkin kita skip aja biar lebih cepat. Oh, kita pasang lagi ya. Nah, soket yang pertama yang warna abu-abu ini, dan kenokannya arahnya ke sana ya. Nah, ini hitam, kenoknya di bawah. Nah, baru yang selang full pumpnya. Tekan aja pakai tangan dah. Ini kita masukin lagi di jalurnya. Nah, yuk sekarang kita press. Nah, untuk yang awal mungkin kita coba cek semburannya dulu aja guys ya, tanpa menggunakan alat ukurnya. Yuk sekarang kita cek lagi. Kita kontak. Oke, sekali lagi. Oh beda ya memang ya. Nah, seperti apa ya, dia
seperti kejar-kejaran lah intinya. Nah, yang awal. Oh ya, yuk sekarang kita coba aja gunakan alat ukurnya ya. Kita gunakan tekanannya. Kita lihat. Nah, berarti kalau memang benar kan di Yamaha ini tekanannya mungkin tinggi ya guys. Yuk kita mulai, kita on kan. Oh, sampai bergerak. Nah, ini udah mulai bergerak nih. Yuk. Oke, coba kita hidupkan. Oh, di angka 60 dia naik. 70. Dia di angka 70. Oke, dia baru mau guys. Oke, dia baru mau ya teman-teman ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang lebih paham ataupun terbiasa menggunakan scanner, mohon dikoreksi ya di video ini ya. Jadi tekanan untuk segini ini di Mio M3 ataupun Matic Yamaha itu normal nggak sih? Karena sebelumnya sebelum kita sumpal di bagian pembocor kompresinya dia ada di tekanan 40, yang mana kalau di motor Honda itu sudah ideal ya ataupun sudah normal. Jadi buat teman-teman yang lebih paham silakan aja koreksi, monggo dibagikan ilmunya di kolom komentar ya. Tuh, ini udah normal nih. Tuh, dia hampir mendekati angka 80 malahan. Ayo kita matikan. Oke, kita hidupkan lagi. Normal ya guys ya. Oke, udah normal lagi. Jadi buat teman-teman ya yang terbiasa menggunakan scanner, monggo dikoreksi, monggo diberikan ilmunya. Barangkali ada suatu kesalahan yang mana memang bukan di area full pump ya guys ya, melainkan di komponen lain. Karena sebelumnya memang kata yang punyanya injektor sudah diganti baru. Nah gitu ya, jadi siapa tahu buat referensi teman-teman yang lebih paham, injektor sudah diganti baru, filter udara pun sudah katanya ya. Jadi mengalami penggantiannya itu aja, injektor, filter udara, dan busi kop busi sudah semua pokoknya. Nah makanya kita indikasikan di awal tekanan yang lemah dan kita ukur ada di angka 40 PSI, tapi masih saja akhirnya kita sumpal di bagian pembocor kompresinya dan ternyata normal. Nah jadi ini bener nggak ini tekanan sekian ini normal nggak kalau untuk di motor Yamaha, khususnya Mio M3 ataupun Jupiter Jet1 itu area rotaknya sudah kita ganti baru, tapi rotaknya saja ya, nggak full set. Nah kemungkinan juga kan barangkali masalahnya memang ada di area rotaknya. Nah namun kalau originalnya itu kan harus beli satu set ya ataupun seperangkat. Nah makanya kalau untuk beli rotaknya saja tidak mau. Nah untuk di Jupiter Jet1 itu rotak kita ganti baru, pempes sudah, namun masih gejalanya seperti yang di motor ini. Akhirnya kita sumpal baru dia sehat. Nah kita balikan lagi menggunakan rotak yang lama, itu memang tekanannya sudah turun, nggak mau juga. Jadi intinya meskipun ada di tekanan 40 PSI itu belum mau normal. Nah makanya buat teman-teman yang lebih paham lah, yang terbiasa menggunakan scanner, bener nggak sih tekanan 40 di Yamaha ini masih tidak enak ya, ataupun masih mengalami gas kosong, jadi semburan bensin itu masih kurang kuat. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman yang baru mampir di channel ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat di video ini guys ya, khususnya buat teman-teman yang masih awam ataupun teman-teman yang skala rumahan yang mau bongkar-bongkar sendiri. Silahkan ikuti tutorial di video ini ya guys ya. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali, jangan lupa ditonton video yang lain, barangkali ada sesuatu juga yang bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, lalu teman-teman klik loncengnya dan klik yang tulisan semua ya, jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifikasinya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua, baik itu Facebook ataupun WhatsApp. Barangkali
apa yang teman-teman bagikan kan bermanfaat untuk orang lain, akan menjadi berkah ya teman-teman, buat teman-teman sendiri ataupun orang lain. Oke, cukup sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.